Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Alhamdulillah, para siswa sekalian, khususnya siswa kelas 12 SMK Model Patriot 4 Cewek Gebang. Pada kesempatan yang berbahagia ini, insyaallah ta'ala kita akan mempelajari materi pelajaran kita, pendidikan agama Islam, ya, dengan bab yang berjudul meraih kasih Allah dengan ihsan. Ya, materi ini dibuat dengan maksud, ya, barangkali ada sebagian kita yang ketika di kelas belum begitu memahami, atau ketika jadwal pelajaran PAI ada sebagian kita yang tidak bisa hadir, mungkin karena sakit atau karena izin, ya, maka melalui materi yang Bapak buat dalam bentuk video ini mudah-mudahan bisa membantu kita, ya. Atau yang sudah belajar di kelas, hadir ketika materi disampaikan di kelas tapi belum begitu paham, mudah-mudahan video ini bisa membantu lebih memahami kalian. Amin ya rabbal alamin. Baik, kita mulai, ya. Yang pertama kita akan bahas dari sisi pengertian terlebih dahulu atau arti dari ihsan itu sendiri. Baik, ya, ihsan berasal dari kata hasuna, yang artinya berbuat baik. Yang bentuk masdarnya adalah ihsan. Bentuk masdarnya atau kata dasar, ya, kata dasarnya adalah ihsan, yang artinya kebaikan. Jadi secara bahasa kita bisa melihat, ya, apa itu ihsan. Ihsan itu artinya kebaikan, ya, atau berbuat baik. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya, tentang ihsan ini disebutkan di banyak ayat di dalam Al-Qur'an, di antaranya di dua ayat ini. Yang pertama dalam surat Al-Isra ayat yang ke-7. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, in ahsantum ahsantum li anfusikum. Ya, jika kamu berbuat baik, maka berarti kamu berbuat baik untuk dirimu sendiri. Ya, in ahsantum. Disebut ahsan atau ihsan di sini. Ya, ahsantum li anfusikum. Ya, jika kamu berbuat baik, maka kebaikan itu adalah untuk dirimu sendiri. Baik, kemudian yang kedua dalam ayat, ya, wa ahsin kama ahsanallahu ilaik. Wa ahsin, dan berbuat baiklah, kama ahsanallah, ya, sebagaimana Allah berbuat baik, ilaika, kepadamu. Ya, berbuat baiklah sebagaimana Allah juga berbuat baik kepadamu. Ini ahsan juga disebut di sini, atau ihsannya. Ini barangkali dua petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala dalam kitabnya, ya, Al-Qur'an, tentang ihsan. Baik, atau tentang berbuat baik, ya. Kemudian selanjutnya rukun ihsan, ya, dijelaskan dalam hadis Jibril alaihissalam. Ya, hadis ini dikenal dengan hadis Jibril alaihissalam. Di antaranya juga kita bisa jumpai hadis ini dalam kitab Arba'in An-Nawawiyah, hadis nomor 2. Ya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ditanya oleh malaikat Jibril alaihissalam tentang ihsan. Ya, akhbirni anil ihsan. Ya, beritakan kepadaku atau beritahu aku apa itu ihsan. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, ya, anta'budallah ka'annaka tarah. Ya, ihsan adalah engkau beribadah kepada Allah, ka'annaka tarahu, seolah-olah engkau melihatnya. Ya, fa illam takun tarah fa innahu yaraka. Jika kamu tidak bisa melihatnya, fa innahu yaraka, maka sungguh dia melihatmu, atau sungguh Allah melihatmu.
Nah, ini dua rukun ihsan, ya, atau dua ihsan. Jadi yang pertama juga ihsan, ya, anta abudallah ka'annaka tara. Ini ihsan. Ya, kamu beribadah kepada Allah seolah-olah kamu melihatnya. Kalau itu nggak bisa, ya, ada kesempatan kedua. Fa illam takun tara, jika kamu tidak bisa melihatnya, fa innahu yaraka. Ya, mungkin di antara kita bagaimana melihat Allah? Ya, bukan karena Allah itu gaib, nggak bisa dilihat, ya. Betul, tidak bisa dilihat karena Allah gaib, tapi kita bisa melihatnya dengan ilmu yang Allah jelaskan di dalam Al-Quran dan Rasulullah SAW juga jelaskan. Iya, di antaranya bagaimana mengenal Allah, melihat Allah adalah dengan melihat ayat-ayatnya, melihat tanda-tanda kebesarannya. Nah, jadi ini tingkatan ihsan, ya. Kemudian yang kedua, jika kamu tidak bisa melihatnya, ketahuilah Allah melihatmu. Ya. Jadi ketika kita beribadah, mungkin ketika sholat, ya, kita merasa dilihat, diawasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Atau kita yakin bahwa Allah mendengar bacaan-bacaan kita, Allah menyaksikan ruku dan sujud kita, ya. Atau ketika beribadah yang lain, ya, senantiasa kita ini, ya, meyakini bahwa Allah melihat kita dalam semua yang kita lakukan. Ya. Ini rukun ihsan. Jadi ada dua, ya, diingat-ingat. Ya, bila perlu kalian catat, ya. Memang harus dicatat, ya, supaya sewaktu-waktu kalau kita lupa bisa dibuka kembali catatannya. Baik. Ya, kita lanjutkan dengan penjelasan, ya, Quran surat Al-Baqarah ayat 83. Ini yang berhubungan dengan ihsan. Tentu saja ayat-ayat yang berbicara tentang ihsan itu banyak sekali, akan tetapi, ya, dalam pelajaran kita itu ada yang dibahas adalah surat Al-Baqarah, surat yang kedua ayat 83. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa id akhadna mitsaqa bani Israil la ta'buduna illallah wa bil walidaini ihsana wa dzil qurba wal yatama wal masakin wa qulu lin nasi husna wa aqimus shalah wa atuz zakah thumma tawallaitum illa qalilan minkum wa antum mu'ridun. Dan ingatlah ketika kami mengambil janji, ya, dari Bani Israel, yaitu janganlah kamu menyembah selain Allah dan berbuat kebaikanlah kepada ibu bapakmu, kaum kerabat, anak-anak yatim, dan orang-orang miskin. Serta ucapkanlah kata-kata yang baik kepada manusia. Dirikanlah sholat, tunaikanlah zakat. Kemudian kamu tidak memenuhi janji itu, kecuali sebagian kecil daripada kamu, dan kamu selalu berpaling. Ya, baik. Ini ayatnya, ya. Kita akan pelajari makna per kalimat, ya, supaya memudahkan kita untuk memahami ayat ini. Ya, wa id akhadna mitsaqa. Dan ingatlah ketika kami mengambil janji. Ya, wa id akhadna. Ingatlah ketika kami mengambil mitsaqa, janji. Bani Israel, dari Bani Israel. Ya, dari Bani Israel. La ta'buduna illallah. Ini janji yang pertama nih, atau perintah yang pertama. Ya, la ta'buduna illallah. Jangan kalian beribadah kecuali hanya kepada Allah saja. Wa bil walidaini ihsana. Berbuat baiklah kepada kedua orang tua. Wa dzil qurba, kepada kerabat dekat. Wal yatama, kepada anak-anak yatim. Wal masakin, kepada orang-orang miskin. Wa qulu linnasi husna. Dan berkatalah kepada manusia husna, dengan perkataan yang baik. Wa aqimus shalah, tegakkanlah salat atau dirikanlah salat. Wa atuz zakah, bayarlah zakat atau tunaikanlah zakat. Ya, thumma tawallaitum. Ya, kemudian Allah jelaskan keadaan Bani Israel dalam melakukan janji ini atau melakukan perintah ini, melakukan perintah-perintah ini, ya. Thumma tawallaitum, kemudian kalian berpaling. Ya.
Kebanyakan kalian berpaling, tidak memenuhi perintah itu. Illa qalilan, kecuali sebagian kecil saja, minkum dari kalian. Wa antum mu'ridun, dan kalian membangkang atau berpaling, tidak melakukan, tidak menjalankan perintah-perintah tadi. Ya. Ini ya makna-makna atau makna arti per kalimat atau per kata. Ya. Kita lanjut, apa saja kandungan dari ayat ini akan lebih jelas kalau kita lihat satu persatu. Ya. Atau kandungan ayat Quran surat Al-Baqarah ayat 83. Yang pertama, Allah Subhanahu wa taala mengambil janji dari Bani Israel. Ya, biasanya kitab mereka kita kenal atau mungkin kalian pernah dengar, ya, kitab perjanjian lama atau perjanjian baru. Ya, kalau perjanjian lama itu Taurat. Ya. Kalau perjanjian baru itu yang dikenal dengan kitab Injil di orang-orang Yahudi dan Nasrani. Baik. Oleh karena itu, di sini Allah jelaskan ya, wa id akhadna, kami mengambil mitsaq, janji. Ya, kitab mereka disebut kitab perjanjian. Baik. Wa id akhadna mitsaqa Bani Israil. Dan kami mengambil janji, ingatlah kami ketika kami mengambil janji, ya, mitsaqa, janji Bani Israil, dari orang-orang atau keturunan Israel. Ya. Nah, siapa Israel ini? Nah, Israel adalah Nabi Yakub. Jadi Bani Israel adalah keturunan dari Nabi Yakub alaihissalam. Ya, Allah Subhanahu wa taala ya mengingatkan Bani Israel ya mengenai beberapa perkara yang telah diperintahkan kepada mereka. Nanti kita akan lihat apa saja perkara-perkaranya, ya, mulai nomor 2 dan seterusnya. Ini yang pertama kan, nomor 1, ya, wa id akhadna mitsaqa Bani Israil. Ini di awal ayat ya. Di awal ayat surat Al-Baqarah ayat 83. Ingatlah ketika kami mengambil janji dari Bani Israel. Ya, kita mungkin sering dengar Israel ya. Itu mereka Israel. Ya, jadi keturunan Nabi Yakub alaihissalam. Apa janji Allah atau perintah-perintah Allah dalam perjanjian itu? Yang pertama, ya, disebut di sini yang kedua dari kandungan surat Al-Baqarah, perintah mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Ini perintah tertingginya. Ya, perintah tertinggi. Apa itu? La ta'buduna illallah. Ya, jangan kalian beribadah atau jangan kalian menyembah illallah, kecuali hanya kepada Allah saja. Kalau kita perhatikan dengan seksama, ya, perhatikan kalimat la ta'buduna. Ya, ini janganlah kalian beribadah. Ini bentuk pengingkaran namanya ya. Istilahnya bentuk pengingkaran. Jadi menolak, mengingkari semua yang diibadahi. Kemudian illallah, ini namanya penetapan atau pengecualian. Setelah tadi di awal kita tolak, kita ingkari semua yang diibadahi selain Allah. Kemudian langkah kedua adalah kita menetapkan bahwa hanya Allah saja satu-satunya yang berhak diibadahi. Ini namanya rukun tauhid. Ya. Kalau kita ingin mentauhidkan Allah dengan benar, maka penuhi kedua rukun ini. Ya. Ini yang pertama rukunnya adalah menolak, mengingkari semua yang disembah, semua yang diibadahi ya, selain Allah, tolak, ingkari. Kemudian yang kedua, tetapkan. Setelah semua ditolak, kemudian tetapkan Allah saja. Itu diambil dari kalimat illallah, kecuali Allah. Ya. Kemudian Ibnu Katsir menjelaskan, Bani Israel diperintah untuk menyembah hanya kepada Allah dan jangan menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Hal yang sama ya, telah diperintahkan kepada seluruh manusia. Bahwa akidah yang dibawa oleh para nabi dan rasul adalah sama, yakni tauhid. Ya, semua rasul adalah berdakwah kepada tauhid. Ya, sebagaimana Allah tegaskan dalam Al-Qur'an, ya, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa laqad ba'atsna fi kulli ummatir rasulan an i'budullaha wajtanibut taghut.
Ya, sungguh kami telah mengutus kepada setiap umat itu seorang rasul. Ya. Jadi Allah telah mengutus kepada setiap umat ya, seorang rasul, yakni utusan. Yang dakwah para rasul itu adalah ani'budullah. Ya. Ani'budullah. Beribadahlah kepada Allah. Wajtanibut taghut, dan jauhilah taghut. Taghut adalah semua yang disembah selain Allah Subhanahu wa taala. Jadi semua umat, semua rasul sama dakwahnya, yakni dakwah kepada tauhid. Baik, ini yang kedua ya. Kemudian yang ketiga, berbuat ihsan kepada manusia. Ya, berbuat baik kepada manusia. Jadi setelah tadi Allah Subhanahu wa taala ya, memerintahkan dengan hak paling tinggi, ya, hak Allah yang paling tinggi dan paling besar, yaitu tauhid. Ya. Barulah isi perjanjian berikutnya adalah perintah untuk berbuat ihsan atau berbuat baik kepada manusia. Ya, dimulai dengan atau dimulai dari kedua orang tua. Jadi berbuat baik itu dimulai dari kedua orang tua dulu. Ya, sebab Allah tegaskan dalam ayat ini, ya, wabil walidaini ihsana wadil qurba wal yatama wal masakin. Ya, yang di awal, yang disebut di awal adalah berbuat baik kepada kedua orang tua dulu. Bagaimana berbuat baik kedua orang tua? Kepada kedua orang tua, ya kita berbuat baik dengan lisan dan perbuatan. Ya, dengan lisan kita dan perbuatan kita. Wadil qurba, kemudian kepada kerabat dekat, wal yatama, kepada anak-anak yatim, wal masakin, dan kepada orang-orang miskin. Baik, yang keempat, ya, Allah perintahkan Bani Israel ini untuk berbicara baik, atau dengan ucapan-ucapan yang baik. Ya, selain perbuatan yang baik, Bani Israel juga diperintah dalam perjanjian itu untuk berbicara yang baik kepada orang lain atau kepada manusia. Di sini juga kita bisa melihat bahwa berbuat baik itu dengan lisan dan perbuatan. Ya, dengan lisan dan perbuatan. Ya, dari penggalan ayatnya adalah waqulu linnasi husna, dan berkatalah waqulu, dan ucapkanlah atau berkatalah linnas, kepada manusia, husna, ya, dengan kata-kata yang baik, hasan, ya. Ihsan, gitu, ya, dengan kata-kata yang baik. Ibnu Katsir menjelaskan, ya, maksud dari kalimat ini adalah berkatalah kepada mereka dengan baik dan lemah lembut, ya, termasuk dalam hal ini, yakni termasuk dalam amar ma'ruf nahi munkar, ya, harus dengan cara yang ma'ruf, ya, yakni dengan perbuatan yang baik dan dengan lisan atau dengan ucapan yang baik. Ya, kemudian yang kelima, perintah sholat dan zakat. Ya, isi perjanjian ini berikutnya adalah diperintah untuk mendirikan sholat dan menunaikan zakat. Ya, wa aqimus sholat wa atuz zakah. Dirikan sholat dan tunaikan zakat. Ya, sholat dan zakat adalah ibadah yang sejak awal, ya, sudah diperintah Allah kepada manusia. Bahkan sejak Nabi Adam alaihissalam, termasuk kepada Bani Israel, hingga umat Islam pada hari ini. Ya, meskipun tata cara dan ukurannya berbeda, ya, sesuai dengan syariat di zamannya. Jadi sholat sejak Nabi Adam sudah ada perintah sholat. Ya, begitu pula zakat. Hanya pada pelaksanaannya tentu disesuaikan dengan syariat yang dibawa oleh Nabi di zaman itu. Ya, oleh para Nabi di zaman sesuai dengan zamannya. Ya, sholat dan zakat juga merupakan dua ibadah, ya, yang hampir selalu beriringan perintahnya. Selalu begitu. Aqimus shalah wa atuz zakah. Aqimus shalah wa atuz zakah. Selalu begitu. Selalu beriringan. Dua perintah ini dalam ayat-ayat yang kita jumpai di dalam Al-Quran. Ya, menunjukkan bahwa Islam sangat seimbang, ya, dalam mengatur hubungan kepada Allah dan hubungan kepada sesama manusia. Salat ini menunjukkan ibadah yang ada hubungannya kepada Allah, dan zakat adalah itu bagaimana kita berhubungan baik dengan manusia, ya, dengan membantu manusia-manusia yang membutuhkan melalui zakat yang kita tunaikan. Baik, yang keenam,
Bani Israel ya melanggar perjanjian itu, ya, melanggar perjanjian. Ya. Ini bagian akhir dari ayat dalam surat Al-Baqarah ayat 83 ini menjelaskan bahwa karakter Bani Israel yang suka mengkhianati perjanjian. Ya, suka mengkhianati perjanjian. Kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari sifat yang buruk ini. Ya, kecuali sedikit dari mereka yang mentaati perintah dalam perjanjian tersebut. Allah tegaskan di akhir ayat, ya, summa tawallaitum illa qalilan minkum wa antum mu'ridun. Kemudian kalian berpaling, ya, dari perintah-perintah tadi, dari perjanjian tadi, illa qalilan, kecuali sedikit, minkum, dari kalian. Jadi golongan yang patuh taat kepada perintah tadi, kepada janji Allah tadi, adalah golongan yang sedikit. Ya, sementara mayoritasnya adalah mereka berpaling dari perintah itu. Ya, wa antum mu'ridun, dan kalian menjadi orang-orang yang membangkang. Ya, ini menjadi orang-orang yang membangkang dari perintah-perintah tadi. Ya. Bani Israel diperintah untuk menyembah Allah dan tidak menyekutukannya dengan sesuatu pun. Ya, mereka malah menyembah patung sapi emas. Diperintah untuk berbuat ihsan kepada manusia, mereka justru menzalimi orang-orang lemah di antara mereka. Ya, diperintah untuk berkata yang baik dan amar ma'ruf nahi munkar, ya, justru banyak kata-kata negatif, ya, dan dalam melakukan amar ma'ruf nahi munkar. Meninggalkan sholat, ya, banyakkan mereka meninggalkan sholat dan tidak mau mengeluarkan zakat, ya, bahkan na'udzubillah mereka membunuh sebagian nabinya. Ini sifat-sifat buruk Bani Israel. Ya, kita ambil pelajaran. Ya, kita ambil pelajaran dari ayat ini. Yani Allah menjelaskan tentang Allah mengambil janji dengan Bani Israel, ya, kemudian kebanyakan mereka itu, ya, mengingkarinya, tidak mentaati, tidak memenuhi janji-janji itu, atau tidak menjalankan janji itu yang berupa perintah Allah Subhanahu wa taala. Ya, yang pertama perintah mentauhidkan Allah. Ya, itu terdapat dalam penggalan ayat la ta'buduna illallah. Ini mereka langgar, mereka berbuat kesyirikan dengan menyembah patung sapi. Ya, kemudian yang kedua, mereka diperintah berbuat baik kepada kedua orang tua, ya, berbuat baik kepada manusia, ya, kerabat, anak yatim, dan orang-orang miskin justru mereka menindas, ya, berbuat zalim, ya, kepada manusia, terutama kepada yang lemah, ya, yang miskin, yang anak-anak yatim. Ya. Kemudian mereka juga, ya, melanggar perintah yang lainnya, yakni mereka tidak berkata dengan perkataan yang baik. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala, ya, menjadikan kita orang-orang yang senantiasa menjalankan perintahnya dan menjauhi larangan-larangannya. Allahumma amin ya rabbal alamin. Ini barangkali para siswa sekalian materi kita pada kesempatan kali ini. Ya, kita baca di akhir pelajaran kita doa kafaratul majlis. Ya, subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanaka, yani maha suci engkau ya Allahumma, ya Allah, wa bihamdik, aku memujimu, asyhadu an la ilaha illa anta, ya, aku bersaksi bahwa tidak ada yang berhak diibadahi kecuali engkau, astaghfiruka, aku mohon ampun kepada engkau, wa atubu ilaik, dan bertobat kepadamu. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya, semoga bermanfaat. Ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.